Shalom jemaat Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya karena dialah Tuhan penyelamat kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, di tengah situasi yang membuat banyak orang menjadi takut dan khawatir, pada hari ini kami mau datang Bapa dengan penuh keberanian kepadamu. Karena kami tahu Bapa, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Engkau mengutus anak-Mu untuk mati menebus dosa kami, membukakan kami jalan untuk kami datang beribadah kepadamu. Roh Kudus, tuntun hati kami, tuntun pikiran kami, kuasai hidup kami dengan kasih Kristus, sehingga kami menghadap-Mu dengan ucapan syukur, dengan penuh pujian di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini kami Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalam kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu Tuhan, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Mari jemaat Tuhan katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kaulah Allah penyelamat kami, Kaulah perlindungan kami. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalan, karena Kaulah pelita kami, hidupku, yang selalu bersinar bagian. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun janji-Mu, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan, tak akan takut. Kami berjalan bersama-Mu,
Your will be done. Your will be done. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami Engkau pakai Tuhan, menghidupi setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau terus berserah hanya kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami hanya mau berserah kepada-Mu Tuhan. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwa ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Berserah kepada Yesus, berserah kepada Yesus, di kakinya kusut. Nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima, aku berserah. Aku berserah, kami berserah Tuhan. Aku berserah pada Yesus, juru selamat. Aku berserah. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau terus berserahnya kepada-Mu. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwa ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Aku berserah. Kepadaku Tuhan, pada Yesus, juru selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Di dalam segala situasi yang ada, hanya kepada-Mu kami mau berserah Tuhan. Pada Yesus, juru selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku
pada Yesus Juru Selamat, aku bersorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Kami siap membesarkan, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersuka cita karena kita punya Allah yang ajaib. Amin. Dia Allah yang ajaib. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan tak bisa ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Mari katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Oh tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan tak bisa ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan tak bisa ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita menyatakan keajaiban Tuhan kita. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, Yesus Kau yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari katakan, Yesus Dia berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat, Tuhan Yesus saja tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Oh tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Mari coba Tuhan katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya.
Mari ini jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari berikan jabat kanan kiri kepada keluarga, suami, istri, saudaranya. Katakan, Tuhan kita itu Allah yang besar. Tuhan kita Allah yang besar. Amin. Masih bersemangat bagi Tuhan kita, amin. Mari mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, hanya Kau yang layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekuatan kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita, terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya, layak terbesar Tuhan. Mari coba Tuhan katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasa. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Dengannya, ya Allah, bagi kita, di pihak, terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita, terpujilah, Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang akan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bagi kami. Engkau menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Amin, amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah kami ragu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hati, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan, Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa. Lewati oh Yesus, perkenananmu ya. Teguhkan Kau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami aman bersamamu, kami aman bersamamu Tuhan. Walau kami dalam lembah kegelapan, kami tahu kami aman bersamamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau terus berserah kepada-Mu. Kami mau terus bersandar hanya kepada-Mu. Karenalah hanya Kau kekuatan kami. Karenanya Kau kota Betel pertahanan kami. Kami mau terus hidup penuhi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan. Haleluya. Haleluya. Percaya perlindungan-Mu cukup bagi kami dalam segala situasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu cukup bagi kami. Untuk itu kami mau terus melekat erat dengan-Mu Tuhan. Kami mau terus ada hanya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita menyatakan pengakuan iman rasul kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku bawa hatiku
lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami lepas semua Tuhan, aku untuk mengenal kehendaknya, mengiring Yesus, itulah kekuatan kami Tuhan. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami siap Bapa mendengarkan firman-Mu. Tuntun hati kami yang mendengarkan. Tuntun hamba-Mu, Bapa Gembala kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap perkataan, penyampaian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara yang kekasih. Di minggu yang ke-13 pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah untuk memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa lagi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih-Mu, Engkau telah memberikan kami kekuatan. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kami kekuatan dan mempercayakan pekerjaan pelayanan ini kepada kami, baik untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berilah kami hati yang selalu lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, supaya kami dapat dipuaskan, supaya hati kami semakin teguh, tidak goyah. Karena Tuhan berfirman, itu akan membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan, jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Maka pemberitaan firman Allah pada ibadah minggu pagi ini akan memberikan kami penguatan yang indah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersyukur pada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Pada minggu yang ke-12 lalu, saya sampaikan tema firman Allah dengan tema perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Maka kita selalu harus membuka hati kita dan mengetahui bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah kekuatan kita, benteng perlindungan kita. Itu sebabnya sebagai umat yang percaya kita jangan sampai goyah. Itulah menjadi kekuatan kita untuk senantiasa siap menjadi saksi Tuhan. Kita mengatakan demikian karena saya akan bacakan ayat ini untuk perenungan kita pada ibadah ini. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah roh. Kita bersyukur pada Tuhan Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka kita mengenal nama Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus. Saat ini kita percaya bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan sebagai umat yang mengasihi Tuhan, kita sangat mengakui bahwa Allah Roh Kudus ada di dalam kita. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, di dalam suasana keadaan dunia yang saat ini banyak membuat orang takut, cemas, dan berbagai macam perasaan jiwani, maka sungguh kita semua harus diteguhkan dengan berita firman kebenaran Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu akan diselamatkan. Dan kita sebagai percaya pada Tuhan, kita mendapatkan berita Injil, satu kekuatan bagi kita. Roma pasal 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu sebabnya tadi dalam ayat 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena berita Injil itu menyatakan kepada kita kebenaran-kebenaran Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Saya kutip dalam Efesus 1 ayat 13 yang mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan inilah
kebenaran Alkitab yang menyatakan sejak kita percaya Kristus, setelah kita dibenarkan oleh darah Yesus, menerima berita Injil, maka di dalam hati orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memeteraikan hidup kita itu ada satu jaminan untuk kita memperoleh seluruhnya, kepenuhannya di dalam Dia. Saya mau sebutkan ayat ini karena kita akan mendapat penjelasan tentang sebab Tuhan adalah Roh. Jadi Allah kita yang kita sembah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Roh. Sehingga kita sebagai umat yang percaya jangan kehilangan percaya ini. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan Allah yang roh adanya itu berdiam di dalam roh manusia. Maka kita bisa ingat dalam kebenaran 1 Korintus 3 ayat 16 yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi setelah kita mendapat banyak informasi, pengetahuan tentang dunia ini, khususnya pengetahuan tentang virus yang menular yang bernama corona, maka kita jangan hanya satu sisi kita mendapat pengetahuan itu saja, dan kita sebagai manusia kita berjaga, waspada, dan kita sudah dilengkapi dengan pengetahuan secara kesehatan, juga protokol yang diinstruksikan oleh pemerintah, pejabat yang berwenang. Semua ini adalah hal yang baik supaya tubuh kita dapat aman, tubuh kita tetap bisa sehat, dan tubuh kita bisa menghadapi virus yang mematikan ini dengan kekebalan tubuh yang adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi mari kita dalam setiap ibadah mendengarkan firman Allah, kita akan memusatkan hati kita kepada pemberitaan firman Allah yang adalah kebenaran Tuhan yang akan disampaikan oleh umat Tuhan. Bukan berarti kita mengesampingkan pengetahuan duniawi yang saat ini bersangkut paut dengan musibah yang menimpa dunia, yang membuat banyak orang takut. Tetapi kita mau dengan hati yang tenang dan damai saat kita membaca firman kebenaran Tuhan, supaya berita Injil itu benar-benar menjadi kekuatan kita. Bahkan dalam kitab Roma 1 ayat 17 dikatakan, Rasul Paulus berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Makanya kita sebagai orang yang benar yang percaya kepada Tuhan, hidup kita di dalam iman kepada Tuhan. Kita hidup di dalam mengasihi Tuhan. Percaya akan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu sebabnya kita jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Karena di dalam kita ada Roh Allah. Ini yang saya mau tegaskan pada ibadah pemberitaan firman saat ini. Di dalam dirimu, di dalam diri saya ada Roh Allah. Dan Roh Allah itu diam di dalam roh manusia kita. Sehingga Tuhan berkata melalui suratan Korintus, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di sini meneguhkan hati kita dan memberikan kita suatu kekuatan yang baru, bahwa di dalam kita ada Roh Allah, dan Roh Allah itu akan membawa kita kepada kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari ikatan rasa takut, kecemasan. Dan ini kalau kita hanya mendengar tentang keadaan dunia yang saat ini dalam kesukaran yang besar, penderitaan yang besar, tentang penyakit-penyakit yang saat ini melanda dunia, maka kita pasti akan takut dan bimbang. Tetapi mari dengarkan berita Injil. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya kembali menegaskan dalam 2 Korintus 3 ayat 17, supaya Bapak Ibu dan saya mengetahui, mengimani, dan mengakui ada Roh Allah di dalam diri kita,
maka kita harus mengalami kemerdekaan. Dan tentu bicara soal kemerdekaan bisa diartikan banyak hal, tapi yang lebih top saat ini kemerdekaan dari rasa takut, rasa cemas akan situasi keadaan saat ini, terutama tentang penyakit menular itu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah firman Allah yang berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Maka melalui mimbar gereja yang saat ini masing-masing gembala mengkhotbahkan firman Allah, dan khususnya saya dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada jemaat GBPS Samarinda. Juga bersyukur pada saat ini dengan melalui streaming live ini banyak yang mendengarkan yang akan merenungkan firman Allah. Berarti kita selalu harus memberi tempat kebenaran firman itu untuk memberkati kita. Bukan membuat kita tambah cemas, bukan membuat kita tambah takut. Tapi firman Allah yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan yang kita dengar saat ini pada ibadah minggu ini akan memberikan kepada kita suatu janji Allah yang menjadi kenyataan bagi kita. Jangan lupa, saat kita mendengar kebenaran Injil, engkau sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan meterai Roh Kudus itu menyatakan bahwa engkau adalah milik Tuhan. Tubuh kita adalah milik Allah. Itu sebab tubuh kita yang adalah tempat kediaman Roh Kudus Allah, Tuhan mau memberkati kita supaya kita dapat mendapat kesehatan di dalam Dia. Kita dimerdekakan dari kecemasan dan ketakutan akan penyakit-penyakit menular, khususnya virus yang menjadi berita global, yang menjadi suatu pergumulan bangsa-bangsa, khususnya di Indonesia saat ini. Bapak Presiden Joko Widodo dan para ahli-ahli medis sudah mempersiapkan untuk bagaimana menanggulanginya, bagaimana membuat rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka bekerja dengan keras, mereka bekerja dengan sepenuh hatinya. Dan kita sebagai orang percaya harus memberikan suatu angin segar, berita yang kuat, khususnya kepada jemaat umat Tuhan lebih dulu. Sehingga kita akan mempunyai suatu iman, kesaksian bagi dunia ini. Bapak Ibu yang kekasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa bahwa Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini bukan kau percaya bahwa di dalam dirimu ada roh Allah. Roh Allah adalah pemberian dari Allah melalui meterainya yang bernama meterai Roh Kudus sejak kita percaya kepada Yesus. Tuhan mau Bapak Ibu percaya bahwa pemberian dari Allah itu adalah kekal, tidak berubah. Yakobus 1 ayat yang ke-17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pertukaran karena bayangan. Berarti apa yang difirmankan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 3 ayat 16, ayat 17, pasal 6 ayat 19 dan ayat 20, 2 Korintus 3 ayat 17 yang kita khotbahkan renungkan ini tidak berubah. Pada zaman tahun ini 2020 dan seterusnya, firman Tuhan ya dan amin. Apabila Bapak Ibu dan saya menerima kebenaran ini, maka kemerdekaan kau akan dilihat oleh dunia ini. Dan kemerdekaan itu akan memerdekakan bukan hanya kita, tapi orang sekalian yang kita berkati melalui doa kita, melalui kesaksian kita, melalui penguatan kita pada mereka, supaya mereka dihiburkan, diteguhkan imannya, tidak bimbang dan tidak cemas. Demikian berita firman Allah yang Bapak Ibu dengarkan pada ibadah ini akan memberikan kepada kita semangat yang baru, angin segar yang baru dari Roh Kudus. Roh Kudus Allah yang ada dalam kita, sehingga kita sebagai orang yang merdeka
Anak-anak Tuhan yang dimerdekakan oleh Roh Allah itu tidak terikat lagi, tertekan lagi. Tapi kita bisa menyatakan kemerdekaan tadi dalam bukti yang nyata. Di mana kita sebagai umat yang percaya berseru pada Tuhan dan percaya Tuhan mendengar doa kita. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 berkata, saya selalu ingatkan firman itu harus menjadi bagian penting bagi kita. Syarat yang harus ada pada kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memuliakannya, kata Tuhan. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan berkata kita punya hati harus melekat pada Tuhan. Sebagai orang yang telah merdeka, bukti nyata adalah bagaimana kita punya hidup, roh kita, hati kita melekat pada Tuhan. Bukan roh hati kita terikat, dipenjarakan dengan ketakutan dan kecemasan. Tapi hati dan roh kita ini benar-benar bisa datang pada Tuhan. Bisa menjadi penyembah Tuhan tanpa ada halangan. Saya percaya dalam situasi seperti ini, gereja-gereja satu hati mengikuti aturan pemerintah, dan kemudian umat Tuhan, jemaat Tuhan masing-masing mengadakan ibadah di rumahnya masing-masing. Dalam kelompok yang kecil, keluarga, secara positif kita melihat ada satu kedekatan dalam keluarga, kebersamaan dalam keluarga. Melalui ibadah keluarga ini kita dipersatukan, ayah, ibu, dan anak-anak. Dan melalui ibadah keluarga ini kita mulai belajar sebuah iman yang dihidupkan oleh satu kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka pada waktu kita mengadakan ibadah di rumah, saat ini kita hari Minggu tidak bisa ke gereja karena mengikuti protokol pemerintah dan kita mematuhinya. Kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing tanpa kehilangan berkatnya, tanpa kehilangan arti ibadah yang sesungguhnya. Kita bisa melekatkan hati pada Tuhan, menjadi umat yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tentunya sesi khotbah dari Yohanes 3, Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 ini ada perenungan yang khusus. Tapi melalui kebenaran ini saya kutip kebenaran itu supaya Bapak Ibu mengetahui bahwa Allah itu roh. Jadi pada waktu kita menyembah Tuhan di rumah, dalam iman kita satu hati, sepenuh hati. Kita sedang melakukan iman yang hidup untuk menyembah Tuhan. Sehingga Tuhan dari surga memandang kita dengan hati yang penuh belas kasihan. Supaya Tuhan memberkati kita, melindungi kita lebih jauh. Bahkan dalam pokok doa kita yang sepakat untuk dinaikkan, supaya Tuhan dengan kekuatan kuasanya mengangkat dari muka bumi virus atau wabah menular yang saat ini diberi nama virus corona itu. Ibu Bapak Saudara yang kekasih Tuhan, melalui tema firman Allah ini kiranya kemerdekaan itu engkau alami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemerdekaan itu akan membawa kita semakin dekat melekat dengan Tuhan. Kita bisa semakin menghampiri hadirat Tuhan. Sebagaimana kitab Ibrani berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani pasal 12 ayat 2 bagian A. Melalui keberita firman Allah yang didengarkan, tentunya hari ini Roh Kudus akan memakai hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan umat Tuhan di gereja lokalnya masing-masing untuk memberikan peneguhan firman Allah kepada umat Tuhan. Saya percaya kita tidak akan mengulang kembali berita tentang protokol, tentang bagaimana virus itu, bagaimana
kita harus menanggulanginya karena sudah cukup banyak informasi yang kita dengarkan. Tapi saat ini dalam mendengar berita Injil firman Allah, kita akan meneguhkannya, melengkapinya dengan kebenaran Alkitab. Karena kita adalah milik Tuhan. Tubuh kita, tubuh daging, tubuh jasmani ini milik Tuhan. Jadi Tuhan berkuasa untuk melindungi miliknya. Tuhan berkuasa untuk memberi kesehatan kepada miliknya, yaitu tubuhnya. Tubuh Kristus adalah jemaat Tuhan. Secara rohani, tubuh Kristus adalah umat Tuhan yang sudah diselamatkan dengan darah Yesus. Secara pribadi, tubuh kita ini milik Allah yang Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menjaganya, merawatnya, memeliharanya sesuai dengan bagian kita. Contohnya, cuci tangan yang bersih, menjaga jarak. Tubuh kita harus dipelihara sebab Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita melakukan semua dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan apa yang diajarkan. Tapi lepas dari semua itu, tubuh kita apabila dalam bahaya yang tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita cegah, itu adalah bagian Tuhan untuk melindungi kita, untuk memberkati kita. Jangan takut, jangan cemas. Firman Tuhan ya dan amin tidak pernah berubah. Karena di dalam diri kita ada Roh Allah yang memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik, merdekakan firman Allah yang kami telah dengarkan dalam ibadah minggu yang ke-13. Saat ini umat-Mu mendengarkan berita Injil ini di tempatnya masing-masing, dan kami bersyukur dengan kemajuan teknologi, streaming live bisa disampaikan, khotbah bisa didengarkan di waktu-waktu mereka mempunyai waktu yang tepat untuk mendengarkan khotbah ini. Bahkan sebelum mendengarkan khotbah, umat-Mu dengan hati iman yang sepenuh hati mengasihi Tuhan, mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Semua ini kami kerjakan Tuhan supaya dapat dibangun manusia rohani kami, supaya kami benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong agar supaya melalui berita Injil ini umat Tuhan menjadi saksi dan alat Tuhan. Karena kami sudah dimerdekakan. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang akan membuat kami takut dan cemas. Sebab kami tahu firman berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara. Maka itu Tuhan, kami di dalam nama Yesus sepakat sehati, kami patahkan kuasa maut, kuasa sakit penyakit yang ada menimpa dunia saat ini. Apabila ada ditunggangi oleh kuasa-kuasa si jahat, penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara, kami ikat di dalam nama Yesus, kami orakkan kuasanya, kami patahkan sengatnya, dan kami lepaskan roh kemenangan, roh kekuatan, roh yang membuat kami hidup kembali. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Sebelum kami boleh meneguhkan kebenaran firman ini di dalam nama Yesus, kami bersyukur bahwa Roh Kudus Allah ada di dalam kami, dan Roh Kudus itu akan selalu membimbing kami, mengajari kami kebenaran-kebenaran firman Allah, bahkan akan mengingatkan kami umat Tuhan akan perkataan firman Tuhan yang kami sudah baca, sehingga hari-hari ini umat Tuhan akan mendengar suara Tuhan dari kebenaran firman Allah melalui apa yang kami baca, terutama melalui suara Tuhan dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, segala puji syukur kemuliaan bagi nama Tuhan yang memberkati kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan memberkati umat Tuhan yang akan melanjutkan hari-hari hidupnya, melanjutkan aktivitasnya. Dipatahkanlah segala sengat maut kekuatan yang membuat kami cemas, khawatir dan bimbang, dan kami menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu
dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, dan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.